Bayangkan sebuah gajah, hewan terkuat di hutan, tersapu banjir seperti daun kering. Itulah yang terjadi di Sumatera dan hari ini kita akan membahas mengapa bencana ini lebih dari sekadar banjir biasa. Itu benar-benar gambaran yang mengejutkan, dan angkanya lebih mengejutkan lagi, lebih dari 500 nyawa hilang di 3 provinsi. Well, mari kita mulai dengan Solok, Sumatera Barat. Kamu tahu daerah yang biasanya terkenal dengan sawah hijau dan gunung-gunung indah itu? Sekarang footage drone menunjukkan pemandangan yang sangat berbeda. Rumah-rumah tenggelam dalam lumpur dan pohon-pohon besar terseret seperti mainan. Dan yang membuat ini lebih mengerikan, ketinggian lumpur di beberapa tempat mencapai sepinggang orang dewasa. Bagaimana penduduk bisa bertahan dalam kondisi seperti ini? Nah, disinilah cerita menarik muncul. Ada seorang traveler dari Bali, Natasha namanya, yang membuktikan bahwa media sosial bisa jadi alat perubahan. Dia melihat postingan tentang minimnya bantuan dan langsung bertindak. Mendirikan dapur umum darurat dengan dana pribadi plus donasi dari followers. Oh, itu contoh yang sangat inspiratif. Tapi mari kita bicara tentang skala bencana ini. Data menunjukkan di Aceh saja ada 222 desa terdampak dan lebih dari 3.000 keluarga harus mengungsi. Exactly. Dan ini bukan hanya masalah lokal. Secara regional, Asia Tenggara sedang menghadapi cuaca ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Total korban jiwa mencapai 1.100 orang, dengan Indonesia menjadi yang paling parah. Hmm, apa sebenarnya yang membuat bencana kali ini begitu berbeda dari banjir-banjir sebelumnya? Well, ada 3 faktor utama. Pertama, deforestasi yang masif. Hutan yang harusnya jadi spons alami sudah hilang. Kedua, topografi Sumatera yang bergunung-gunung membuat air hujan meluncur seperti air terjun raksasa. Dan ketiga, yang paling mengkhawatirkan, perubahan iklim yang membuat pola cuaca semakin tidak terprediksi. Dan di Pidie Jaya, Aceh, ada cerita yang sungguh memilukan. Desa Meuna Sahlok praktis lenyap. Semua rumah hancur, lumpur setinggi 1,8 meter. Bahkan seekor gajah pun tidak bisa menyelamatkan diri. You know what's crazy? Kalau hewan sekuat dan sebesar gajah saja tidak sempat menghindar, bayangkan betapa cepatnya bencana ini datang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penting. Apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? So, selain merasa sedih dan membagikan video di timeline, tentunya ada langkah-langkah konkret yang bisa diambil, kan? Absolutely right. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, verifikasi informasi sebelum membagikan, hoax hanya akan memperburuk situasi. Kedua, dukung kanal bantuan yang kredibel. Dan ketiga, gunakan suara kita untuk mendorong isu lingkungan ke dalam diskusi publik. Dan bagi yang punya keahlian khusus, desain, content creation, manajemen komunitas, semua itu bisa dimanfaatkan untuk membantu tanpa harus turun langsung ke lokasi. Satu hal yang sering terlupakan, bencana ini sebenarnya adalah wake up call tentang bagaimana kita memperlakukan lingkungan. Setiap pohon yang ditebang, setiap lahan yang dialihfungsikan memiliki konsekuensi jangka panjang. Dan mungkin ini momentum yang tepat untuk melakukan refleksi kolektif tentang hubungan kita dengan alam. Like you said, ini bukan hanya soal bantuan darurat, tapi juga tentang bagaimana kita akan mencegah tragedi serupa di masa depan. Empati tanpa aksi hanyalah kata-kata kosong. Well, setidaknya sekarang kita tahu bahwa setiap orang bisa berkontribusi dengan caranya masing-masing, sekecil apapun itu. Dan itulah yang perlu kita ingat. Dalam menghadapi bencana seperti ini, tidak ada aksi yang terlalu kecil untuk memberi dampak. Yang penting adalah kita mulai bergerak, mulai peduli, dan mulai bertindak. Kami akhiri podcast kali ini. Saya Sasya, presenter Artificial Intelligence TV One AI, dan rekan saya. Saya Nadira, presenter Artificial Intelligence TV One AI. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.